Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Desmila Nesionora dalam Madani News. Kami masih menjanjikan informasi seputar UIN Suskaryau. Berikut berita selengkapnya. Berita utama. Pengembangbiakan beberapa hewan ternak yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Salah satunya adalah ayam. Beberapa hewan ternak terlihat di tempat pengembangbiakan hewan ternak di kawasan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau. Kawasan peternakan ini terletak di belakang Fakultas Pertanian dan Peternakan. Ada beberapa jenis hewan ternak yang dikembangbiakan di sini, yaitu ayam, sapi, dan kerbau. Salah seorang mahasiswa peternakan, Fikri, menuturkan bahwa ternak ayam adalah salah satu jenis hewan ternak yang sudah mengalami perkembangbiakan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah ayam yang berkeliaran di sekitar kandang. Fikri juga menjelaskan bahwa ayam-ayam yang terdapat di tempat budidaya ini berasal dari beberapa jenis ras ayam dan ada juga yang merupakan ayam hasil persilangan. Semua ini ayam itu, ini kan baru mulai membuat kelompok di sini. Jadi ayam ini baru dibeli dan ada juga yang udah dikembangkan gitu. Ayam kayak anak ayam yang masih kecil ini kan, itu kan hasil silang ayam Bangkok sama ayam Arab. Di samping itu, pihak universitas sudah menyediakan bangunan baru yang nantinya akan dipakai sebagai tempat pembudidayaan hewan ternak ayam setelah ada tanda terima. Lebih lanjut, mereka berharap agar prasarana pengembangbiakan yang ada di kawasan Fakultas Pertanian dan Peternakan ini menjadi semakin baik dan memadai. Aprizal Yulfiariza Nursalbi melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Rektorat. Sistem pengambilan sertifikat PNDK Universitas dengan syarat penghafalan ayat yang diberlakukan sejak tahun 2013 lalu kini diubah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu reporter kami mencari tahu jawabannya untuk Anda. Sistem penghafalan ayat yang dilakukan untuk mengambil sertifikat yang diberlakukan sejak tahun 2013 lalu kini dihentikan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sistem tersebut dihentikan? Mari kita cari tahu jawabannya. Sistem setoran ayat yang bertujuan untuk memberi sikap disiplin kepada mahasiswa, di mana pihak panitia memberikan batasan waktu akhir tanggal 31 Desember 2014. Dan jika lewat dari batas waktu yang ditentukan, pihak panitia tidak lagi bertanggung jawab atas sertifikat mahasiswa. Namun, aturan tersebut kini dihapuskan. Pasalnya, Budi Satria di MAG sebagai panitia mengatakan jika banyak pihak yang tidak mensupport kebijakan tersebut. Seperti protes dari mahasiswa yang menyatakan keberatannya, dan juga kebijakan ini belum memiliki surat keterangan dari rektor. Jadi kami tes lah untuk baca, setiap yang datang itu kami suruh tes baca Al-Fatihahnya aja. Oh gitu deh. Al-Fatihah banyak kenanya di makhrajnya. Makhrajnya itu. Lalu begitu. Bagi yang tak tepat bacaannya tadi, itu kami suruh diulang lagi sampai dia bisa. Dengan batas waktu 31 Desember 2014. Nah, 15 ini udah kendor. Mengapa kendor? Yang pertama, terlalu banyak yang tidak support. Kesannya ada yang menyulitkan katanya. Contohnya ada dulu datang aktivis mahasiswa membawa temannya protes dia, baca ini tuh kan mempersulit katanya. Ini mesti ada dulu SK rektornya katanya, harus dulu ada ketentuannya katanya kan. Betul sih, setiap kebijakan itu tentu ada SK rektor. Masa cuma persoalannya kalau hanya sekedar untuk menguji baca Al-Fatihahnya pakai SK rektor juga, ya terlalu kaku gitu ya. Kebijakan setoran ayat tersebut diganti dengan mewakafkan buku setiap mahasiswa yang hendak mengambil sertifikat. Afrizal, Mustika Wulandari, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Program Pasca Sarjana UIN Suskaryau gelar ujian promosi doktor di Gedung Rektorat Lantai 5.
Muhammad Ridwan Hasbi, jurusan Hukum Islam, berhasil meraih peringkat kumlot dengan nilai 3,8. Ujian promosi dokter yang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Rektorat Lantai 5 dihadiri oleh keluarga besar Promovendus Muhammad Ridwan Hasbi dan petinggi-petinggi di lingkungan UIN Suska. Muhammad Ridwan Hasbi merupakan mahasiswa yang berhasil meraih gelar dokter ke-13 di UIN Suska Riau dengan hasil komlot dan nilai 3,8. Hasil penelitian untuk mencapai gelar dokter berjudul Rekonstruksi Kaidah-Kaidah Fikih Taminah dalam Fikih Ibadah. Muhammad Ridwan Hasbi yang berhasil menyandang gelar dokter mengatakan ia merasa senang sekaligus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyelesaikan penelitiannya. Ia juga berharap hasil penelitiannya bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Kami hanya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kesehatan untuk menyelesaikan studi S3 ini. Mengharapkan bagaimana nilai-nilai daripada disertasi bisa diterapkan dalam masyarakat, sehingga hal-hal yang membentuk persoalan bidang itu bisa dijernihkan dan bisa sampai kepada Islam itu rahmatul lil alamin. Afrizal Desridawati melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi adakan ujian mentoring di ruang kelas Fakultas Sains dan Teknologi. Ujian mentoring ini ditajak oleh fakultas dan dibantu dengan Badan Koordinasi Mentoring FASTE. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi semester 1 diwajibkan mengikuti mentoring. Ujian mentoring tersebut telah dijadwalkan sebelumnya oleh pihak fakultas. Pengelola mentoring fakultas, Syafiruddin SMAG mengatakan, jadwal ujian mentoring ini telah disepakati oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi sebulan sebelum ujian mentoring ini dimulai. Kita melaksanakan ujian mentoring itu kerjasama dengan fakultas. Fakultas dalam hal ini di bawah naungan WD3. Kita konsultasi dengan WD3. Kemudian kita membuat jadwal kapan kita ujiannya, baru kita laksanakan ujian itu, kemudian kita rapatkan kapan kita memberikan ujian. Salah satu pengelola mentoring mahasiswa, Anita Fauzia Hasibuan merasa bangga karena telah ikut andil dalam pelaksanaan ujian mentoring. Dan ia juga berharap untuk kedepannya BKM bisa lebih baik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan saya menjadi mentor dan menguji dari minat saya? Tentunya jika dibilang bahagia, iya. Dan tentunya bukan merasa ada beban, tapi ini sebagai cambuk bagi saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Teddy Iswanto, Desridawati melaporkan. Berita selanjutnya. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan adakan Olimpiade Matematika ke-7 pada tanggal 25 Februari 2015 mendatang di gedung PKM UIN Suska Riau. Olimpiade ini bertemakan Show Your Intelligence and Be Mathematic Stars. Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ditangani oleh mahasiswa jurusan matematika ini bertemakan Show Your Intelligence and Be Mathematic Stars. Sejauh ini, persiapan yang dilakukan panitia adalah menyebarkan undangan yang ditujukan kepada sekolah-sekolah yang akan mengikuti Olimpiade tersebut. Cara pendaftarannya ada beberapa cara, diantaranya datang ke posko acara dan juga bisa via SMS. Fahrul Rozi selaku panitia pembuatan soal mengatakan, sejauh ini persiapan panitia dalam pembuatan soal adalah soal yang sudah dipersiapkan sedang proses validasi dengan dosen yang bersangkutan. Saya di tim soal. Di tim soal sendiri, soalnya sudah dalam proses validasi dengan dosennya langsung. Jadi sekarang tinggal nunggu kepastian dari dosennya jika memang soalnya itu perlu diperbaiki atau penambahan kata atau mungkin perubahan soal, kami akan melakukannya lagi, akan diperbaiki lagi menjelang acara itu selesai. Saat acara itu mulai. Terus untuk dari kesiapannya di sini di sekre ini bagian ada namanya bagian kestari yang menjaga sekre untuk menerima pendaftaran yang langsung ke sini atau yang menerima SMS kan dari kontak person yang telah diberikan juga ada. Dalam acara Olimpiade Matematika ini,
panitia mengadakan 3 perlombaan. Yang pertama, Olimpiade Matematika, musikalisasi puisi, dan mading 3 dimensi. Mading 3 dimensi sama itu aja. Ya, mading 3 dimensi dan musikalisasi puisi itu aja tambahan dari perlombaan Olimpiade Matematikanya. Dimana di Olimpiade Matematikanya itu kita bagi atas 3 tahap. Yang pertama tahap soal penyisihan, itu soalnya soal objektif. Itu yang kedua tahap semifinal yang diambil 30 nilai terbaik. Misalnya 30 nilai terbaik setelah dari babak penyisihan, di semifinal diberikan 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Desri Dawati, Desmila Nesianora melaporkan. Berita terakhir. Bank BRI dan BNI Syariah yang berada di lingkungan UIN Suskaryau dipadati oleh mahasiswa. Pasalnya, hari ini adalah hari pembayaran uang kuliah SPP, UKT, Pratikum atau OPF, dan Bahasa oleh mahasiswa S1 dan D3 UIN Suskaryau. Sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, Bank BRI dan BNI Syariah di kampus UIN Suskaryau dipadati oleh mahasiswa. Pasalnya, ini adalah hari kedua pembayaran uang kuliah semester genap tahun ajaran 2014-2015. Beberapa mahasiswa tampak menunggu nomor antrian yang akan dipanggil selanjutnya. Netrina, salah seorang mahasiswi semester 2 mengatakan, Bank BNI Syariah ini sudah cukup ramai semenjak dia duduk di ruang tunggu. Udah jam berapa di sini? Baru Elvira, salah seorang mahasiswi semester 3, juga mengatakan suasana Bank BNI Syariah ini sudah dipadati sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Lumayan deh ya, kayak gini aja ramenya. Afrizal, Desmila Nesianora melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Untuk mengakses informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.madanitv.uin-suska.ac.id. Saya Desmila Nesianora dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.